Fashion show di Jakarta itu, tujuan fashion show-nya itu batik Tarakan itu supaya dikenal seluruh Nusantara. Desainer-desainer terkenal di Jakarta, maksud kami menggandeng desainer itu agar batik Tarakan ini mampu bersaing, baik itu di kota Tarakan sendiri, bahkan ke tingkat nasional. Tadi gue lagi ngeliat video fashion show dari Barli Asmara yang desain bajunya itu pakai batik Tarakan. Menarik banget. Kebetulan hari ini bakalan ketemu sama para pengrajin batik Tarakan yang nantinya mungkin gue kayaknya akan minta ajarin kali ya, biar bisa bikin di rumah sendiri. Yang gue tahu tentang batik, setahu gue ya, batik itu tuh banyak terpengaruhi sama daerah-daerahnya masing-masing, yang akhirnya ngebuat motifnya itu beda-beda. Nah, makanya penasaran nih, kalau di Tarakan ini motifnya kira-kira kayak gimana? Karena kan ini kan daerahnya daerah pesisir ya. Apakah kira-kira bakalan terpengaruh sama hal itu atau enggak? Selamat datang di Tarakan. Hari ini pengen lihat-lihat tentang batik Tarakan nih, boleh Bu ya? Boleh banget, kebetulan. Ini adalah gedung Dekra Nasda yang difungsikan untuk rumah produksi. Nama saya Catur. Kami di sini itu dalam satu kelompok usaha. Jadi pengrajin batik itu namanya Sahabat Batik. Dan kebetulan saya sebagai ketua Sahabat Batik. Batik Tarakan itu tentunya dengan motif ukir ya. Dan kebetulan Tarakan itu penduduknya mayoritas Tidung. Jadi dia ukirnya lebih ke ukir Melayu. Awalnya itu dari pelatihan. Jadi Dekra Nasda itu ngadain pelatihan untuk pembatik, jadi direkrut. Jadi pertama kali belajar ya saat pelatihan itu. Dekra Nasda adalah Dewan Kerajinan Daerah yang berkedudukan di provinsi, kota, dan kabupaten. Kalau di provinsi itu ketuanya adalah istri dari gubernur, kalau di kota dan kabupaten adalah istri ketuanya, istri dari wali kota, dan istri dari Bapak Bupati, seperti itu. Tujuan utamanya itu memperkenalkan ke masyarakat betapa pentingnya tentang kerajinan, terutama kerajinan lokal yang perlu kita angkat dan perlu kita perkenalkan kepada masyarakat, kepada remaja-remaja yang memang belum paham tentang apa sih kearifan lokal Kota Tarakan. Kalau proses dari awal sesuai standar ya, standar dalam pembatikan, kain yang masih bentuknya polos, warna putih itu di TRO. TRO itu adalah proses merendam kain dengan bubuk deterjen 3-4 jam dan bisa juga 24 jam. Nah setelah di TRO itu ditiris hingga kering. Proses selanjutnya adalah pengecapan atau mencanting kalau itu proses batik tulis. Maka proses selanjutnya adalah colet warna. Nah setelah proses ini selesai dilakukan, langkah selanjutnya itu adalah proses fiksasi atau penguncian warna supaya tidak luntur. Kalau proses pembuatan batik awalnya karena kita pengguna jadi kayaknya semuanya gampang kayaknya ya. Bisa nih, tadi kita juga lihat ada yang cap, bisa nih. Tapi ternyata nggak semudah itu ternyata. Untuk buat sebuah pola yang garisnya itu bisa lurus, garisnya itu nggak ketebelan, stroke-nya, nah itu tuh butuh apa ya, ketelatenan. Ini nggak apa-apa Mas, saya belajar. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Takut ini udah setengah jadi nanti saya yang mulai jadi salah. Nggak apa-apa. Kalau belajar itu dia awalnya dari kertas. Oh, awalnya dari kertas. Okay. Karena kadang kalau pertama tuh masih dingin, kadang pengecapan tuh tidak maksimal. Oke. Kalau ini dia motif pakis tapi dia berbentuk ikan. Karena di Tarakan itu salah satu ekspor juga salah satu terbesar adalah ikan. Dan ini motif sudah dihakikan oleh Dinas Industri. Kalau orang Bugis bilang namanya Bali Baulu. Jadi motifnya ini batik Bali Baulu. Wah seru banget. Oke, mari ya. Boleh? Saya coba ya. Coba, boleh. Semoga hasilnya bisa sama ya. Basin. Oke, Cukup boleh. nih. Oke, Langsung ya. langsung aja. Oke, diangkat. Nah, karena ini tadi dia kurang bebas. Beda ya Beda hasilnya. hasilnya.
Ketahuan mana yang baru pertama kali ya. Sulit yang ini kayaknya deh. Mari kita coba. Sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Sedikit aja ya. Segini. Cepet banget turunnya ini. Iya, perhatikan kemiringannya. Segini, oke, mari kita garis. Tadi apa buat ngecap juga ketebelan. Iya. Sekarang batik tulis juga kelihatan nih, ini yang punya Bu Erlin, yang ini nih. Punya aku yang ini nih. Bu Catur maaf ya. Kalau di Jawa, dalam proses pewarnaan itu sistem celup. Kenapa? Karena di Jawa setiap motif yang sudah diwarnain di blok menggunakan lilin. Nah, kalau di Tarakan khususnya itu dia sistem kuas atau sistem colet. Ya, karena kita mengerjakan dan mewarnai itu sekali dan tidak menutup memblok pakai lilin. Awal-awal kan kita warnanya warna dasar-dasar aja tuh Mas. Belum tahu campur-campur warna tuh belum tahu. Tapi dengan kemauan terus banyak koreksi juga dari pengguna batik sendiri. Kalau batik Tarakan ini ngejreng-ngejreng katanya, warnanya tuh ngejreng-ngejreng. Ada bahkan yang ngomong, ini batik Kalimantan kalau dibawa ke Jawa, Jakarta itu nggak laku bilangnya gitu. Karena warnanya ngejreng, padahal mereka lupa itu ciri khasnya sini. Dan pemasaran, mungkin bukan pasarnya di sana ya. Pasarnya kan kita menjangkaunya yang terdekat dulu sebelum yang ke jauh. Setelah itu baru kita mulai modifikasi warna, mulai agak-agak soft, warna-warna gelap yang awalnya tadi ngejreng-ngejreng, silau katanya, kalau dari jauh silau. Untuk bikin batik yang bagus ya, sama halnya kayak orang bikin kue deh, katanya harus tenang baru biar jadi. Batik juga kalau lagi ribet lagi apa tuh emang kayaknya mesti ada gagalnya tuh, yang warnanya keluar lah apa, jadi memang harus tenang dulu. Sebenarnya kalau batik tuh identitas nomor satunya adalah Indonesia ya. Even di luar negeri aja kalau misalnya kita pakai baju batik, kita pasti langsung dicapnya adalah orang Indonesia. Makanya kalau menurut gue untuk identitas paling gampang untuk nunjukin bahwa lo cinta Indonesia adalah ya lo cinta dengan batik. Habis ini setelah kita lihat langsung barangnya, gue langsung lihat barang batik-batiknya gitu ya. Pengen tahu lebih lanjut sama orang yang membuat komunitas batik ini. Ini adalah istri dari Pak Wali Kota. Jadi hari ini kita mudah-mudahan berkesempatan untuk ketemu sama Ibu Wali Kota. Semoga dikasih waktu ya sama Ibu Wali Kota ya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang komunitas batik di Tarakan. Halo. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sigi. Terima kasih. Merepotkan Mas Sigi. enggak nih? Ibu Enggak Wali lah. di sini ngobrol-ngobrol Enggak, kita. Silakan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Berbagai macam cara usaha kami untuk mengembangkan batik Kota Tarakan. Awal-awal batik Kota Tarakan ini hanya mempunyai pengrajin cuma 3 atau 2 orang saja. Yaitu kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan BI, terus pelatihan yang bekerja sama dengan dinas-dinas, sehingga tumbuhlah pembatik Kota Tarakan. Tapi kalau di Tarakan, pembatik di Tarakan ini memang pemula. Awalnya bukan turunan sama sekali karena dulu-dulu di Tarakan itu tidak pernah ada batik. Kami bermimpi batik Tarakan ini bisa go nasional. Fashion show di Jakarta itu, tujuan fashion show-nya itu batik Tarakan itu supaya dikenal seluruh Nusantara. Desainer-desainer terkenal di Jakarta, maksud kami menggandeng desainer itu agar batik Tarakan ini mampu bersaing, baik itu di Kota Tarakan sendiri, bahkan ke tingkat nasional. Salah satu promosi kami juga dari Kota Tarakan adalah kami membuat buku promosi kerajinan dan Dekranasda, di mana buku-buku ini selalu kami tampilkan dan selalu kami berikan kepada tamu-tamu yang berkunjung ke Kota Tarakan, sehingga mereka paham apa itu batik Kota Tarakan, apa itu sesingal, kenapa sesingal digunakan di sini, kenapa ini begini, seperti itu. Ini semua ada tercantum di dalam buku yang sengaja Dekranasda membuatnya. Jadi satu harian ini yang paling gue ingat adalah gue harus mengapresiasi lebih tentang batik. Karena ternyata mulai dari cara buatnya, pendistribusiannya, komunitasnya, mereka tuh butuh disupport sama kita. Dari pemerintah
Dan kita sebagai anak muda juga harus support batik gitu ya, support pengrajin batik supaya batik-batik jadi lebih lestari di Indonesia. Ya, banyak. Terima kasih. Yang membuat saya semangat itu adalah pembatik-pembatik juga. Mereka tidak pernah putus semangat untuk membuat batik Kota Tarakan. Walaupun tadinya peminat batik ini cukup minim, Mas. Di sanalah saya juga bersemangat untuk membantu para pembatik Kota Tarakan untuk membantu promosi.